harus pasang baru. Tapi kalau ICX kita bisa beli internalnya aja terus dipasang di bioreaktor yang lama itu bisa. Jadi kayak upgrade sistem yang ada sekarang. Ini ada cuplikan video. PAC BioPAC IC is an anaerobic bioreactor for the removal of organic pollution from wastewater and produces valuable biogas. This environmentally friendly technology guarantees high removal efficiencies at low operational cost. It is the first step to reuse processed water in the production process. Kita pakai IC ini. To save energy and discharge costs. The process is characterized by 4 sections. Influennya tuh masuk dari bawah, dari bagian bawah. Kemudian ini ada mixing section, karena kalau mixingnya bagus itu kontak bakteri sama CO2 yang ada di airnya tuh lebih bagus, juga conversionnya lebih bagus. Kemudian di sini nanti tempatnya granulnya, jadi bakterinya tuh ada mainly-nya ada di sini. Ini ada second section, namanya polishing section. Jadi sisa-sisa CO2-nya akan di-remove di setelah nah, di atas ada gas liquid separator. Jadi biogasnya akan dibawa ke atas terus diseparate dari liquidnya. Biogasnya masuk, akhirnya di-mixing sama granulnya yang ada di dalam, itu bakteri. The water flows upwards to the expanded bed of granular biomass in the lower reactor compartment. Kemudian akhirnya ini pollution is converted into biogas. Biogasnya nanti rilis keluar dari biomasanya ini. Akhirnya dikolek di bagian ini separator. Biogas produced is collected in the lower separation module. This causes a gas lift. The biogas flows upwards through the riser and drags on water. They flow upwards to the gas liquid separator di gas liquid separator. Gasnya ada di atas, terus airnya kembali ke bawah. Makanya dia namanya internal circulation karena ada internal sirkulasi di dalam reaktornya. And is mixed with influent. The flow of water from the lower compartment through the riser and the downer back into the mixer section is called internal circulation. It gives the reactor its name, BioPAC IC, internal circulation. The water from the lower compartment flows to the upper compartment, which is low in organic pollution. Here the rest of the dari kompartemen pertama naik ke kompartemen yang atas, kemudian dipolishing lagi karena kalau misalnya ada CO2 yang tersisa akan di-remove di second section. Kemudian biogasnya akan keluar dari reaktornya dari bagian atas. Dan effluentnya yang sudah di treatment akan keluar di bagian ini. The two compartments ensure high loading rates and perfect stability at the same time. While the first compartment treats high loads of organic pollution, the second compartment ensures biomass retention and polishes the water. The self-regulating internal circulation system secures perfect handling of peaks in flow and load. This guarantees a high and stable performance. Dibandingkan USD itu biasanya bisa mengkonversi COD sampai 10 kg COD per meter kubik per hari. Sedangkan IC dia bisa konversi sampai 20 sampai 25 kg COD per meter kubik per hari. Jadinya ini sangat bagus kalau misalnya punya wastewater yang sangat konsentrate kayak misalnya pulp and paper industry itu. Makanya PAX tuh biasanya mainly dia kerjanya tuh di customer-nya tuh banyak di bagian pulp and paper, terus beverage dan lain-lain. Seperti yang tadi video jelaskan, jadi main proses yang ada di sini itu pertama itu anaerobik konversi dari biomasnya. Jadi dia akan mengkonversi COD menjadi CH4 dan CO2, yaitu biogas. Yang kedua, prosesnya adalah separasi antara biogas, liquid, dan biomas. Karena biasanya
banyak problem di bagian ini, kayak misalnya di EDSB atau di USB itu problemnya tidak ada separasi yang bagus atau enggak mixingnya tuh kurang bagus. Makanya di sini kita ada, mereka memprovide good mixing capability di sini. Kemudian ada 2 step itu karena untuk ensure kalau misalnya biogasnya tuh bisa keluar dari reaktornya, kemudian si biomasnya tidak keluar ke effluent. Karena kalau misalnya biomasnya keluar dari effluent, kita bakalan kekurangan kayak pekerja. Kalau misalnya kurang pekerja ya CO2 conversionnya bakalan lebih rendah. Dan biomas, kalau misalnya produksi biomas di anaerobik itu jauh lebih kecil daripada aerobik. Kalau di sini tuh cuma 4% dari CO2 yang terkonversi. Jadi kayak sangat precious banget tuh biomasanya. Kemudian ya superior biomass retention, kalau misalnya kita punya biomass retensi yang bagus, ya kita akan bisa mengkonversi CO2 yang lebih bagus juga, lebih tinggi. Dan PAX garansi kalau misalnya dia bisa konversi lebih dari 80% CO2 yang masuk ke dalam bioreaktornya. Retensi time, hydro retensi time-nya juga sangat cepat, seperti kira-kira bisa 4 sampai maksimum 12 jam. Jadi itu sudah dapat CO2 konversi 80%. Kemudian ada teknologi yang kedua yang juga sangat populer, yaitu Thiopak. Thiopak sendiri ini biogas desulfurisasi. Jadi di sini biasanya tuh kayak satu package gitu. Kalau misalnya produksi biogasnya tinggi, biasanya customer mereka pingin biogasnya dipakai buat boiler atau dipakai buat electricity. Nah kalau misalnya mau dipakai buat seperti itu, akhirnya H2S-nya harus di-remove. Nah salah satu aplikasi bagaimana cara buat nge-remove H2S-nya ini pakai Thiopak. Jadi ada videonya. Lebih gampang loh sih. Ini juga bioreaktor sih sebenarnya. PAC biopack process is a biological process for the removal from hydrogen sulfide from gas streams that produce elemental Jadi remove sulfur. H2S yang ada di biogas This menjadi environmentally friendly technology Kita- guarantees the hydrogen sulfide removal at high uptime and enables industries to meet stringent gas quality requirements. prosesnya tuh dibagi menjadi 3. The process is divided into 3 sections. In the absorption section, Yang pertama, hydrogen absorption sulfide-rich section. gas enters Jadi the di system sini and biogas gets in masuk, contact with wash solution. di spray sama alkaline water, Is absorbed into biasanya the pakai solution. NaOH The purified gas leaves the absorber at the top. biar buat H2S-nya tuh nanti biar larut di airnya. Terus kemudian solution yang terkandung H2S masuk ke dalam bioreaktor. This elemental sulfur with the help of air. Di bioreaktor ini nanti ada bakteri. Nah, The biopak third stage bakteri. is the settler section. Jadi The sulfur is bakterinya nanti yang concentrated and removed convert from the H2S-nya system. jadi es. Kemudian satu sectionnya ini buat precipitate es yang terproduksi. Hydrogen sulfide-rich gas enters the absorption section and streams Section upwards. pertama. Kemudian di spray sama alkaline Solution water. is pumped from the bioreactor to the top of the absorber. It is sprayed down evenly. Jadi sisanya yang dihabis CO2-nya tuh nanti langsung masuk ke dalam The purified gas flows upwards to the outlet at the top of the absorber. yang sudah pure. Jadi bisa dipakai buat next step. The wash solution used in the biopack Nah, H2S process itu is dia larut di alkaline solution. Jadi nanti H2S-nya tuh larut di solution yang ada di bawah ini. The hydrogen sulfide is dissolved as a sulfide molecule. The sulfur Dia larut di bacteria sini akhirnya masuk ke dalam second take stage. part in the reaction. Di second stage ini ada bakteri namanya sulfuride bakteri. Accumulates in the bottom part of the absorber and is pumped into the bioreactor section. Bakteri ini membutuhkan sedikit oksigen Introduced into the system to untuk help the sulfur mengkonversi bacteria H2S menjadi es. into elemental sulfur. Karena tersulfur es. Jadi benar-benar bakterinya ngeluarin sulfur dari badannya dia. Present in the liquid and excrete elemental sulfur. The elemental sulfur produced is hydrophilic and therefore Namanya does not hijau-hijau cause ini. clogging in the system.
Nah nanti si sulfurnya itu akhirnya masuk ke third section yang tadi. Nah di sini itu kita bisa regenerate water solution. Jadi NaOH-nya itu sebenarnya cuma dipakai buat larutin H2S-nya dan nggak ada di dalam prosesnya. Akhirnya kita tuh bisa regenerate NaOH-nya lagi dan dipakai lagi buat spray si biogasnya tadi. Jadi chemical consumption-nya tuh lebih rendah daripada kalau kita harus supply NaOH terus-terusan. Kemudian akhirnya solution yang ada banyak sulfurnya tadi masuk ke sulfur separation, akhirnya precipitate, dan kalau sudah banyak bisa diambil. Kalau di Belanda dia ini sulfurnya dipakai buat fertilizer, jadi dia tuh jadi produk namanya nih Fertifac. Kalau misalnya produksi H2S-nya emang tinggi banget dan produksi sulfurnya tinggi, bisa diaplikasikan buat sebagai fertilizer dan dijual. Jadi ya seperti yang sudah dijelaskan di video, proses pertama itu sulfide absorption. Jadi H2S-nya masuk, terus di spray sama alkaline water, dan dia nanti larut di airnya sini. Airnya solutionnya yang ada H2S-nya ini akan bereaksi sama si bakterinya, dan bakterinya akan mengkonversi H2S yang larut di air untuk memproduksi si sulfur, elemental sulfur. Nah, si elemental sulfurnya ini dia akan jadi presipitasi, jadi kayak solid gitu, dan masuk ke settler. Akhirnya kita bisa separate elemental sulfurnya tadi sama air yang sudah terregenerasi. Seperti itu. Ya, main advantage-nya ya kita bisa produksi fertilizer, jadinya ada biocide produknya, terus cost efficient. Karena biasanya kalau misalnya kita konversi H2S jadi SO4 itu kita membutuhkan mungkin 4 kali lebih banyak oksigen daripada kita mengkonversi H2S menjadi elemental sulfur. Jadi biasanya kalau misalnya konsumsi oksigen lebih tinggi kan cost-nya juga bisa lebih tinggi. Terus H2S removal-nya juga dipastikan lebih bagus. Ini salah satu contoh beberapa geopark installation di beberapa negara. Park sendiri sebenarnya ada di Asia Pasifik, kantornya tuh ada di Kuala Lumpur. Jadi dia yang proyek-proyek yang di Asia Pasifik tuh di bawah Park Asia Pasifik, terus factory-nya itu ada di beberapa di Belanda ada, di Cina ada, sama di Thailand, sama India juga ada. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan? Selanjutnya untuk bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto, perkenalkan nama saya Toto. Saya ingin tertarik dengan pemaparan yang Mbak sampaikan barusan. Dari mana? Dari ITS. Ya saya ingin tanya karena saya bidangnya bukan di wastewater treatment ya, dan saya tertarik untuk mendalami ini. Jadi tadi disampaikan tentang penggunaan mikroba yang anaerob dijadikan granul, dan itu compact granul microbes, kemudian terdiri dari beberapa jenis. Nah itu pabrikasinya seperti apa gitu ya? Soalnya saya nggak kebayang dengan, maksudnya bakteri yang bisa banyak, jenisnya banyak, kemudian dibuat compact dan dikotakan dengan liquid yang mungkin saja dia tidak lagi compact gitu di dalam anaerobic tower yang tadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau semisal tadi juga disampaikan bahwa Mbak di perusahaan produsen wastewater treatment plant ya, nah itu
apakah bisa ya Mbak? Saya mau tanya sih Mbak, sharing pengalaman. Apakah bisa ketika suatu IPAL sudah dibuat, kemudian diminta untuk mengevaluasi kinerja dari IPAL tersebut, dalam artian sesuai tidak ketika influen yang masuk dan yang diharapkan influen itu karakteristiknya seperti ABCD gitu, tanpa dilakukan proses komisioning dengan menggunakan limbah yang akan dipakai gitu. Bisa tidak? Maksudnya gimana ya? IPA-nya udah ada. IPA-nya sudah ada, tapi limbahnya belum ada. Oh gitu. Nah itu, jadi Jadi kita tahu kalau IPA-nya bisa berhasil belum ada. sesuai dengan influen yang diharapkan. Terima kasih. Langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi granul itu kalau misalnya saya bisa kasih tahu sedikit, di anaerobic proses itu terjadi ada 4 step. Jadi yang pertama itu hidrolisis, yang kedua itu acidogenesis, yang ketiga cetogenesis, dan terakhir itu metanogenesis. Jadi untuk melakukan anaerobic proses itu tuh nggak diperlukan satu jenis bakteri, jadi diperlukannya tuh berbagai jenis bakteri. Jadi di dalam granul ini dia itu punya beberapa jenis bakteri. Main prosesnya, jadi kalau saya wastewater keluar pertama kali itu dia biasanya sudah terjadi hidrolisis. Kalau hidrolisis itu cuma membutuhkan H2O. Jadi misalnya kalau punya karbohidrat dijadiin glukosa, itu namanya hidrolisis. Jadi cuma butuh H2O, jadi nggak perlu spesial bakteri, itu nggak perlu. Jadi biasanya bakterinya sudah ada di wastewater treatmentnya itu sendiri. Nah untuk proses yang selanjutnya acidogenesis dan acetogenesis, kemudian metanogenesis, itu bakterinya tuh tersendiri. Nah di dalam granul ini ada bakteri acidogenesis sama metanogenesis. Jadi agak itu ya teori. Bakteri acidogenesisnya itu ada di bagian luar si granulnya. Dan sedangkan bakteri metanogenesis step terakhir itu ada di bagian dalamnya. Karena metanogenesis ini sangat tidak suka oksigen, jadi dia tuh benar-benar kayak istilahnya kayak sembunyi gitu loh dari bagian luar. Dan prosesnya sendiri tuh semuanya terjadi di dalam granul. Jadi contohnya misalnya kan yang di bagian luar acidogenesis nih, substrat dari acidogenesis menghasilkan VFA, volatile fatty acid. Nah si VFA ini nanti dikonversi sama metanogenesis untuk jadi CH4. Jadi prosesnya itu ada, jadi kayak prosesnya tuh jadi kayak bakteri satu dia ngasilin substrate buat bakteri yang lain kayak gitu. Nah untuk produksinya sendiri itu biasanya kadang-kadang tuh anaerobi kan ada yang bakteri yang lain-lain ya. Kenapa dia kok bisa menjadi granus kayak gitu kan? Sebenarnya ada beberapa komponen yang harus ada biar dia bisa jadi granus. Pertama itu kayak dia tuh perlu upflow velocity, jadi perlu aliran dari bawah ke atas yang membentuk dia tuh biar dia tuh akhirnya tuh kayak sama temennya tuh lebih suka gitu. Jadi metanogen tuh lebih suka sama metanogen, acidogenesis tuh lebih suka sama acidogen bakteri. Jadi pertama itu dia temenan, maksudnya nempel sama temennya duluan. Terus setelah itu, nah kalau misalnya ada, ini by the way tesis saya. Jadi misalnya kalau misalnya ada magnesium dan kalsium ion, si magnesium sama kalsium ion ini akan, dia kan misalnya Ca2+ ya, positif, dia itu akan menarik negatif partikel yang ada di bakteri. Jadi ada transfer donor. Jadi kayak dia yang megangin bakteri satu sama bakteri lain. Buat dia jadi kayak peripheral. Jadi bentuknya pertama itu flokulan. Kalau flokulan kan sudah ada tapi dia nggak padat. Nah dari flokulan itu kalau misalnya ada strength dari luar, jadi kayak upflow velocity itu lagi, terus ada ionnya tadi itu bisa promoting bakterinya itu biar dia jadi granulus kayak gitu. Jadi tuh nggak bisa aku pengen bikin granulus tuh nggak bisa. Jadi kayak biasanya kalau di Pak sendiri nih, kalau misalnya ada company yang mau beli granulusnya, itu dia bakalan ambil dari
customer-customernya yang sudah punya IC, terus yang granulesnya udah ada, akhirnya dia beli dari situ. Jadi dia bukan produksi di lab tuh, bukan kayak gitu. Tapi kalau mau buat mini scale-nya tuh bisa. Yaitu caranya tadi tuh siapin bakteri-bakterinya yang ada tadi, terus ironnya juga harus bagus, nutrisinya juga harus ada, sama sirkulasinya juga harus bagus. Oh. Berarti granulnya secara tidak langsung terbentuk secara alami ya di dalam reaktor. Iya, kalau misalnya kita memperkenalkan apa ya istilahnya? Tidak stres, maksudnya? bisa bilang tuh stres karena kan aliran terus COD yang tinggi itu juga itu bisa mempromotingin granulation istilahnya. Oh, jadi saya nggak dalam bayangan ini itu seperti ragi kan yeast ya Mbak. Jadi dia bisa diaktifasi dengan cara ya gimana ya? Gini ya. Berarti kalau bakteri-bakteri itu gimana tuh? Apakah dimasukkan dalam bentuk dia masih hidup atau semacam dia lagi dorman di Tahu proses koagulasi flokulasi? Nah itu mirip kayak gitu. Kalau koagulasi flokulasi kan misalnya koagulan kita pakai alum, alum KAL3+. Nah partikelnya itu negatif. Akhirnya si alumnya ini gandengin partikel-partikel negatif tadi, seperti itu. Jadi kita introducing iron Mg sama Ca 2+. Nah si bakterinya ini tadi dia kan udah gandengan sama teman-temannya. Gandengan sama teman-temannya akhirnya tuh digandengin lagi sama si Ca 2+ sama yang G2+ nya tadi. Bentuk koloni. Nah kalau misalnya ada kayak shear stress tuh apa ya? Tekanan kayak stres tekanan dari luar. Dia kan akhirnya menekan, akhirnya itu dia berbentuk jadi padatan. Oh, berarti prosesnya di dalam reaktor kan ya? Iya, prosesnya di dalam reaktor. Siap. Saya kira itu yang dijadikan istilahnya dijual gitu, kayak kalau kita bayangin mau bikin tape, nah kita beli yeast ragi. Itu sebenarnya dijual, cuman dia nggak produksi sendiri, tapi dia biasanya ngambil dari plan yang sudah ada, karena itu lebih gampang buat diproduksi daripada dari awal dari scratch, daripada bikin dari scratch itu lebih gampang dibikin dari granul ke granul. Karena granul tuh biasanya dia bakalan kepotong gitu. Nah dari potongan-potongannya itu nanti ngebentuk lebih besar lagi, terus kepotong lebih kecil, bentuk lebih besar lagi kayak gitu. Itu lebih cepat prosesnya daripada kamu bikin dari bakteri yang melayang-layang bikin granul itu lebih sulit prosesnya. Jadi penting granulnya dipotong-potong, terus kamu kasih ya tadi CAMG, terus kamu kasih upflow velocity, itu lebih gampang prosesnya daripada kamu bikin dari awal. Iya. Daripada kamu bikin dari konsentrat bakteri terus dibikin granul tuh lebih sulit. Jadi mending kamu punya granul. Enggak, saya beda 2 tahun dengan Mbak. Iya kan?